Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Selamat pagi Ibu Kuntari, Shalom. Sehat dan diberkati selalu ya Bu. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini Ibu Kuntari. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Shalom, selamat pagi Ibu Samalin. Di dada Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini Ibu Samalin. berkata, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana. Amin, amin. Terima kasih. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Selamat pagi Ibu Vivi, Shalom. Iman yang aku Sehat dan diberkati selalu Ibu Vivi. Terima kasih sudah hadir dalam live saya pagi hari ini.
Tuhan memberkati. Selamat pagi Ibu Monica, Shalom. Sehat dan diberkati selalu Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam live saya di pagi hari ini. Haleluya. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Selamat pagi Bu Minda, Shalom. setia. Halo Bapak Kang Bejo, bagaimana kabarnya? Selalu sehat dan diberkati ya. Terima kasih sudah kembali hadir di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kang Bejo. Terima kasih. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Selamat pagi Ibu Tuti, Shalom. Sehat dan diberkati selalu untuk Ibu Tuti. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman di pagi hari ini, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan beberapa lagu puji penyembahan untuk menyiapkan hati kita. Dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Selamat pagi Oma, Shalom. Diksi, selamat pagi dan terima kasih, Shalom. Suci Kau sahabat, dan Kau dekat. Mari kita sembah Dia, haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di pagi hari ini. Kami berkumpul di pagi ini Tuhan. Kami rindu menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan firman-Mu. Berikanlah roh hikmat dan pengertian, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin, haleluya. Dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memulai akan renungan di pagi hari ini. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah hati kami. Di dalam nama Yesus kami mulai akan live kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk semua kita. Salam kasih karunia. Puji Tuhan, saya bersyukur kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini dalam live ini. Dan saya berdoa biar melalui live ini Bapak Ibu boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya masih ingin mengajak Bapak Ibu terus menerus memahami dan mengerti serta percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya, kebaikannya, kemurahannya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu Stanley Nike, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke 8 ya. Ibrani pasalnya yang ke-8 Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membuka Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani 13 ayat 8 ya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Dan hari ini saya akan menambahkan ayat 9 ya. Kalau semalam saya menyampaikan Ibrani 13 ayat 8, maka pagi ini saya akan menambahkan pada ayatnya yang ke-9. Terima kasih Ibu Kuntari Iskandar. Selamat pagi Ibu Sri Dawati Simon. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini Ibu Sri Dawati Simon. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan mengatakan demikian ya. Terima kasih Ibu Kuntari Iskandar. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kalau di hari kemarin, di waktu yang lampau, di masa saudaraku, dia hidup, Yesus hidup. Yesus melakukan mukjizat kesembuhan, mengubah air menjadi anggur, mencelikkan orang yang buta, membuat orang yang tuli mendengar, membuat orang yang lumpuh berjalan, membuat mukjizat-mukjizat yang spektakuler. Bapak Ibu, hari ini Tuhan Yesus tetap sama. Dia tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terus pegang kebenaran ini ya. Pegang kebenaran ini. Pegang kebenaran bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya.
mujizatnya, kasihnya, penerimaannya, kebaikannya tidak pernah berubah. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, sampai hari ini saya belum mengalami lawatan Tuhan, Pak Pendeta. Hari ini doa-doa saya sepertinya belum dijawab, Pak Pendeta. Pak, Bu, doa saudara belum dijawab bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Permohonanmu sepertinya belum terwujud bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan. Terkadang memang perlu waktu. Terkadang memang harus ada proses-proses yang harus kita lewati. Tapi sebenarnya semua proses itu, semua waktu-waktu penantian itu bertujuan hanya satu saja. Apa sih tujuan Tuhan? Sepertinya menunda. Sepertinya kok tidak bersegera, tidak cepat-cepat menolong kita. Berapa banyak saudara tahu Tuhan tidak suka menunda. Tuhan ingin segera menolong kita. Tuhan ingin segera melawat kita. Tetapi di satu sisi yang lain, Tuhan juga ingin mengajar kita, mendidik kita untuk memiliki iman yang bertumbuh. Karena kalau iman saudara bertumbuh, jika dengan iman sebesar biji sesawi, gunung bisa pindah. Apalagi kalau iman kita bertumbuh. Nah Bapak Ibu, hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Mari sama-sama kita melihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ayatnya, saudaraku ya, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 11, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Terima kasih Ibu Vivi, Tuhan memberkati. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, ya Oma Yayu, terima kasih. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kepeduliannya tidak berubah. Kalau dulu Tuhan bisa buat mujizat, hari ini Tuhan juga pasti bisa buat mujizat. Tapi kalau doa saudara seolah-olah belum dijawab, permohonan Bapak Ibu belum dikabulkan, bukan berarti Tuhan berubah. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Bukan berarti kuasa Tuhan sudah mulai berkurang. Bukan. Tapi jika doamu belum dijawab, permohonanmu belum dikabulkan, itu karena Tuhan sedang mengajar kita. Untuk apa? Belajar percaya. 2 hari yang lalu saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Injil Matius. Ketika seorang perwira datang meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk kesembuhan bagi budaknya. Dan kemudian perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hamba perempuanku pasti sembuh. Apa yang Yesus katakan kepada para murid? Aku belum pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu,
pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Tidak banyak orang yang memiliki iman seperti perwira. Mereka berharap dikunjungi Tuhan. Mereka berharap ada rasa-rasa getar-getar, saudaraku ya. Tidak salah dengan itu. Mereka memikirkan bahwa perbuatan Tuhan yang spektakuler itu harus sepertinya dengan berbagai hal-hal yang dramatis. Tapi perwira Romawi ini sederhana saja. Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Ucapkan satu patah kata saja. Ucapkan satu kalimat saja. Hamba perempuanku pasti sembuh. Berapa banyak kita orang percaya, anak-anak Tuhan, berusaha mencari-cari kesembuhan. Berusaha mencari-cari kesembuhan dari A, dari B, dari C. Saya tidak melarang saudara minta didoakan. Saya tidak menentang pelayanan kelepasan atau kesembuhan. Silakan, itu baik. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berapa banyak saudara tahu bahwa yang menyembuhkan kita itu firman. Yang menyembuhkan kita adalah firman Kristus. Kalau Bapak Ibu menerima firman, saudara percaya pada firman, maka meskipun tidak ada hamba Tuhan yang mendoakan, meskipun saudara tidak ditumpangi tangan, meskipun saudara tidak datang ke acara KKR, meskipun saudara tidak datang di dalam acara-acara kesembuhan rohani, kalau saudara punya iman, ketika mendengar firman Kristus, maka terjadilah kepadamu menurut apa yang kau percaya. Nah, Yesus ingin mengajar kita untuk percaya. Kalau permohonanmu sepertinya belum dikabulkan, kalau doamu sepertinya belum terwujud apa yang diminta, bukan berarti Tuhan hilang kuasa. Tapi Tuhan ingin mengajar kita untuk percaya. Percaya itu bukan peristiwa satu hari. Percaya itu adalah suatu peristiwa yang terus-menerus. Kita percaya Tuhan hari ini, besok kita percaya Tuhan, lusa kita percaya Tuhan, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua, kita tetap percaya. Ini yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau kita tuh tidak sibuk dengan mujizat. Tuhan Yesus tuh mau kita tidak sibuk dengan tanda-tanda lahiriah. Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam pelayanan saya selama 23 tahun menjadi pendeta, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang lumpuh berjalan. Saya melihat orang tuli mendengar. Saya melihat, bukan kata-katanya. Saya melihat karena saya ikut ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Lumpuh berjalan, tuli mendengar. Saya saksi bahwa nama Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Ya, nama Yesus berkuasa. Tapi lebih daripada kita mengharapkan mujizat, lebih daripada kita mengharapkan tanda-tanda lahiriah, Tuhan mau kita mengenal Yesus secara pribadi. Tuhan mau kita mengenal Yesus secara personal. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya ingin mengatakan, Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak berubah kuasanya. Tapi kita perlu belajar. Kita perlu belajar untuk mengenal. Kita perlu belajar untuk percaya. Kita perlu belajar untuk terus mengandalkan Dia. Ya, saudaraku, ini yang saudara orang Islam ini, tolong jangan masuk di live saya ya. Ini live-nya orang Kristen. Ini bukan live-nya orang Islam. Tolong jaga toleransi. Saya nggak pernah mengganggu iman saudara. Tolong jangan ganggu iman saya ya. Saudara siapa ini? Salahuddin Al-Ayubi. Apakah berbahagia bagimu mengganggu ibadah orang lain? Begitukah ajaran agamamu? Apakah agamamu mengajar untuk membuat kerusuhan? Apakah agamamu mengajar untuk membuat keributan? Ya, tolong.
Saya minta tolong Salahuddin ini tinggalkan live saya ya. Anda sangat-sangat tidak bertoleransi. Kami menjaga toleransi. Saya menjaga toleransi keagamaan. Saya tidak pernah mengganggu live-live dari ustadzmu, dari kiaimu. Saya tidak pernah mengganggu. Jadi tolong jangan Anda rusak agama Anda dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Anda sedang merusak, mencoreng agamamu sendiri. Agamamu katanya agama damai, tapi kau tidak membawa damai. Jadi tolong saudara Salahuddin, sebelum saya blokir Anda, tolong Anda meninggalkan ruang saya. Ini ruang ibadah Kristen. Kalau Anda tidak suka dengan kekristenan, mari tinggalkan live ini ya. Saya minta tolong kepada saudara Salahuddin ini ya. Untuk apa Anda mengganggu saya ya? Tolong saudara Salahuddin, Anda keluar dari live ini ya. Jalani saja imanmu, gak usah ganggu iman orang lain ya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Ibu Rosana Siaan, shalom. Tidak apa-apa Ibu Rosana, tetap semangat ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin mengatakan Tuhan Yesus tetap sama. Mujizatnya sama. 2000 tahun yang lalu tetap sama mujizatnya, tidak berubah. Saya melayani kelepasan orang yang dikuasai kegelapan. Setannya pergi. Saya melayani, ikut membantu melayani, mendoakan orang lumpuh. Lumpuh berjalan. Saya bukan cuman katanya, saya pelakunya. Ikut mendoakan, menemani saudaraku akan hamba Tuhan, gembala kami. Saya pun pernah mendoakan seorang yang saudaraku sudah hampir mati, terbaring di rumah sakit. Waktu saya doakan, kesembuhan terjadi. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan bergeser sedikit pun dari kepercayaan, dari iman. Yesus Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau doamu belum dijawab, kalau permohonanmu belum dikabulkan, itu artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk mempercayai Dia. Karena percaya itu adalah suatu keputusan hati. Percaya itu bukan perasaan. Bapak Ibu tidak bisa menggunakan perasaan, tidak bisa menggunakan emosi untuk mengalami mujizat. Nggak bisa. Bapak Ibu tidak bisa mengalami kuasa Tuhan dengan menggunakan apa? Perasaan, nggak bisa. Ataupun menggunakan pikiran. Pikiran kita terbatas. Bapak Ibu harus mengaktifkan iman. Harus mengaktifkan percaya saudara dari hati. Roma 10 ayat 10 mengatakan dari hati orang percaya. Karena itu Bapak Ibu pagi hari ini, kalau permohonan dan doamu belum dijawab, mari belajar percaya. Dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, "Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, rasanya kok sepertinya Tuhan tega ya. Tuhan kok tega sekali sih membiarkan Lazarus mati. Kenapa Tuhan begitu tega membiarkan Lazarus sakit, bahkan kemudian Lazarus mati? Bapak Ibu, terkadang bukan Tuhan tega, tapi proses pertumbuhan iman memang memerlukan jalan atau cara yang tidak mudah buat kita. Kalau Bapak Ibu berdoa, amin, lalu berkatnya langsung datang, kita tidak akan pernah memiliki mentalitas pemenang. Kita tidak pernah memiliki kualitas seorang pemenang. Berapa banyak saudara mengetahui bahwa di hari-hari akhir ini keadaan semakin berat. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua,
keadaan bumi semakin berat. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, situasi dunia tidak semakin baik. Situasi dunia semakin buruk. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kondisi manusia semakin buruk, mencintai diri sendiri, mencintai uang, tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati orang tua. Pak, Bu, itu kondisi akhir zaman. Bagaimana kita dapat melewati akhir zaman yang mengerikan kalau iman kita tidak bertumbuh? Kalau iman kita tidak bertumbuh, bagaimana kita dapat melewati akhir zaman yang mengerikan ini, Bapak Ibu? Karena itu seolah-olah Tuhan itu tega membiarkan Lazarus mati 4 hari. Tapi sebenarnya bukan Tuhan tega, tapi Tuhan sedang memikirkan dan sedang melakukan hal yang lebih besar, mempersiapkan Bapak Ibu. Saudaraku, mari kita lihat sebentar firman Tuhan ya di pagi hari ini tentang kondisi hari-hari akhir ini ya saudara. Kondisi hari-hari akhir ini saya ingin Bapak Ibu melihat dulu kebenaran firman Tuhan ini ya Bapak Ibu. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman bilang jelas. Kadang-kadang kita mau tengking itu. Dalam nama Yesus kami tengking supaya BBM tidak naik. Pak, Bu, bukannya nama Tuhan tidak berkuasa, tapi memang itu harus terjadi. Mungkin saudara mulai menengking, kami tengking supaya tidak terjadi perang Amerika, Israel, dan Iran. Kami tengking dalam nama Yesus. Pak, Bu, bukannya tidak bisa, tapi memang itulah yang harus kita lewati di akhir zaman. Apa itu? Kegoncangan. Kita akan masuk dalam kegoncangan demi kegoncangan, demi kegoncangan, demi kegoncangan. Kita akan dipersekusi karena iman kita. Seperti contoh tadi, ada namanya tadi siapa? Salbalilah itu. Itu persekusi iman. Kalau dia masuk di room saya bisa usir dia keluar. Tapi bagaimana kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang yang mengatakan membawa damai, ternyata mengincar nyawa kita. Orang yang katanya membawa kedamaian, ternyata ingin membunuh. Di Uganda, saudaraku ya, di Nigeria, hari ini banyak orang-orang Kristen yang mati dibunuh. Karena apa? Tidak mau menyangkal imannya. Kita bersyukur di Indonesia, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita di Indonesia. Kita harus berdoa bagi pemerintah bangsa ini. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa menolak bahwa dunia semakin hari semakin sukar. Ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Inilah akhir zaman. Inilah akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Tuhan. Ini kondisi akhir zaman. Kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau percaya kita tidak bertumbuh, Bapak Ibu, kalau percaya kita bergantung kepada tanda-tanda mujizat lahiriah, kita tidak akan pernah dapat, saudaraku, melewati pertandingan iman ini. Sebab itu pagi ini saya ingin mengatakan, percayalah Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya sama, cintanya sama, mujizatnya sama. Jangan pernah menyerah,
Jangan pernah putus asa, tetap percaya. Kalau doamu belum dijawab, kalau permohonanmu belum dikabulkan, jangan menyerah. Tuhan sedang mendidik kita untuk percaya. Tuhan sedang mengajari kita untuk percaya. Bagaimana kalau saya jatuh, Pak Pendeta? Bagaimana kalau saya pastor? Jangan khawatir. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan tergeletak. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu kita tetap harus bertekun dalam iman. Kita harus tetap mengasihi Yesus. Bukan karena kita bisa, tapi karena Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan tangan kita yang kuat memegang Yesus, tapi tangan Yesus yang telah kuat memegang kita. Bagian kita cuman tetap percaya. Terus belajar percaya. Kalau mukjizat belum terjadi, jangan putus asa. Kalau mukjizat belum terlaksana, jangan menyerah. Tetaplah berdoa, tetaplah sembahyang, tetaplah memuji, tetaplah menyembah, tetaplah lakukan firman. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apapun, jangan pernah saudara putus asa. Jangan pernah menyerah. Amin saudara. Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Cintanya tak berubah. Kasihnya tak berubah. Anugerahnya tidak pernah berubah. Pagi hari ini, ayo Bapak Ibu. Kalau sedang dididik Tuhan, sedang diproses Tuhan, saudara jangan lihat sakit prosesnya, tapi lihat kepada Yesus, sang sumber itu. Kalau sedang diproses, jangan lihat sakitnya, tapi lihat kepada Kristus Yesus yang selalu ada untuk menolong saudara, yang selalu ada untuk memeluk Bapak Ibu. Jangan lihat, Pak Pendeta sakit Pak, Pak Pendeta berat Pak, Pak Pendeta saya udah gak kuat lagi, saya ingin segera Tuhan menolong saya. Kenapa? Kalau kita sibuk melihat prosesnya, siapa yang tahan? Siapa yang bisa tahan? Tapi kalau saudara terus memandang kepada Yesus, memandang kepada Dia yang telah menderita, memandang kepada semua kasih, kebaikan, rahmat-Nya yang telah kita terima di setiap hari, maka saya percaya kita pasti sanggup melewati semua proses. Jangan sibuk dengan kapan, tapi percayalah semua indah pada waktunya. Jangan sibuk dengan kapan Pak Pendeta, kapan Pak Pendeta, kapan Pak Pendeta. Tapi marilah kita sibuk dengan terus berfokus kepada Kristus. Karena semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Tuhan paling tahu kapan waktu yang terbaik saudara mendapatkan jawaban doa. Kalau doamu belum dijawab, bertekunlah dalam doa. Kalau doamu belum dijawab, bertekunlah dalam ucapan syukur. Kalau doamu belum dijawab, bertekunlah dalam pembacaan firman. Bertekun, jaga imanmu, pelihara imanmu dengan kekuatan Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Semua indah pada waktunya. Tuhan memberkati Mama Ichen. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Terkadang kita ini selalu sibuk dengan kapan. Bapak Ibu, kita gak pernah tahu kapan. Kita percaya hari ini. Saya percaya hari ini ada berkat masuk ke dalam rekening saya. Saya percaya hari ini pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Saya menemukan tanah, saya membeli tanah, saya membangun rumah. Tapi kan saya nggak tahu. Saya hanya percaya saja. Bagaimana kalau bukan hari ini? Bagaimana kalau besok? Saya percaya besok saya akan mengatakan hal yang sama. Hari ini mujizat Tuhan terjadi, berkat Tuhan tercurah, saya mendapatkan jiwa-jiwa. Bagaimana kalau bukan besok? Kalau lusa saya juga akan berkata hari ini. Saya akan terus berkata hari ini. Saya akan terus berkata hari ini. Walaupun saya tidak tahu sesungguhnya kapan itu akan tergenapi, tapi saya akan terus berkata hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Bukan besok, bukan lusa, hari ini.
Bapak Ibu bisa berkata, hari ini mujizat terjadi, hutang-hutangku lunas. Hari ini aku terima mujizat, sakit penyakitku disembuhkan. Hari ini aku terima mujizat, berkat Tuhan masuk ke dalam rekeningku. Rekeningku diberkati dengan berkat bangsa-bangsa. Bapak Ibu bisa berkata hari ini, kita harus berkata hari ini. Tapi harinya Tuhan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apakah benar hari ini, apakah besok, apakah lusa, apakah minggu depan. Fokus kita bukan pada kapan. Fokus kita kepada Yesus Sang Penyedia. Fokus kita kepada Kristus yang menyediakan untuk kita. Jangan pernah berhenti untuk berkata, Tuhan aku percaya hari ini Engkau berkati aku. Jangan pernah berhenti berkata, hari ini berkat bangsa-bangsa aku terima. Pak Pendeta, aku sudah ngomong, tapi belum ada yang beli rumahku. Gak apa-apa, katakan saja hari ini. Kita gak pernah tahu betul hari ini atau besok, kita gak tahu. Tapi kita fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Saudara yang sedang sakit, katakan hari ini aku sembuh. Saudara yang sedang butuh hutangmu lunas, katakan hari ini hutangku lunas. Saudara yang sedang butuh keuanganmu diberkati, katakan hari ini keuanganku diberkati. Tapi kalau belum terjadi, jangan marah. Kalau belum terwujud, mengucap syukur. Bukan berarti hari ini tidak ada mujizat. Tapi Tuhan tahu waktu yang paling tepat, waktu yang terbaik. Berkat Tuhan kita alami. Amin Ibu Vivi. Terus perkatakan ya. Terus perkatakan. Hari ini, katakan hari ini. Katakan hari ini. Katakan hari ini. Bahwa kemudian ternyata Tuhan baru jawab minggu depan, gak apa-apa. Itu kan urusan Tuhan. Itu kan semua indah pada waktunya Dia. Bagian saya adalah saya deklarasi hari ini, hari ini, hari ini, dan hari ini. Bapak Ibu, kita gak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita juga tidak pernah tahu kapan berkat itu dinyatakan. Tapi kita tetap percaya, Dia pasti datang. Cepat atau lambat, Tuhan Yesus pasti datang. Saya tidak tahu kapan. Bahkan firman Tuhan mengatakan anak pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu bukan berarti anak tidak tahu ya Bapak Ibu. Tapi ini berbicara tentang otoritas. Bahwa yang menentukan dalam hal ini adalah Bapa di surga. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu. Ya kadang-kadang orang menerjemahkan Tuhan Yesus saja nggak tahu. Bukan. Karena ini berbicara tentang otoritas. Penentu Bapa. Ya saudara. Jadi mari percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Bagian kita bukan fokus kepada kapan. Bagian kita bukan fokus kepada kapan. Bagian kita percaya hari ini mujizat terjadi. Saudara gak tahu ya, tiba-tiba benar-benar hari ini loh. Ya, Cinta 1010 ya 70 gak tahu. Tiba-tiba benar-benar kejadian hari ini kita nggak tahu. Tuhan itu tiba-tiba bekerja. Kita nggak bisa mengatur, kita nggak bisa meramal, kita nggak bisa, saudaraku, mendikte Tuhan. Nggak bisa, kan Dia Tuhan. Masa kita mau dikte-dikte Tuhan? Nggak bisa. Tapi kita percaya. Kita percaya. Kita percaya. Ya, Ibu Christina Yeremia percaya. Ibu Vivi Sitonggang percaya. Ibu Yayan Suhartini percaya. Ibu Rini percaya. Percaya hari ini Pak Pendeta mujizat terjadi. Hari ini Pak Pendeta. Kalau hari ini berlalu dan belum terjadi, besok bilang lagi hari ini. Kalau besok belum terjadi, terjadinya lusa, bilang lagi hari ini. Sampai saudara melihat mujizat itu nyata. Itu namanya belajar percaya. Ya. Amin Ibu Rosana Syahan, benar. Ya, itu namanya belajar percaya. Tadi kita sudah baca ayatnya. Bapak Ibu, Yohanes 11 ayatnya yang ke-15. Supaya kamu belajar percaya. Amin. Amin. Haleluya.
Amin, amin, amin. Yes, terima kasih Ibu Yaya Suhartini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan bergeser dari firman Tuhan Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus tetap sama. Ya, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya, tidak berubah. Yang berubah itu kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang harus berubah itu kita. Kita harus berubah semakin hari semakin cinta. Kita harus berubah semakin hari semakin mengenal. Kita harus berubah semakin hari semakin percaya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita yang harus berubah. Kita harus berubah semakin percaya. Kita harus berubah semakin mencintai Yesus. Kita harus berubah semakin bertumbuh dalam iman. Bukan Yesus yang berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin, saudara. Tuhan Yesus tidak berubah. Ketika Tuhan Yesus tidak berubah, kitalah yang harus berubah. Kalau hari ini saudara baca firman Tuhan, saudara sudah renungkan, saudara sudah berdoa, mari besok lakukan lagi, tapi dengan cinta, dengan hasrat, dengan gairah yang lebih lagi. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Siapa yang berubah? Katakan, saya yang berubah. Katakan, Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Haleluya. Siapa yang berubah? Haleluya. Siapa yang berubah? Katakan, saya yang berubah. Saya semakin cinta, saya semakin sayang, saya semakin bertekun dalam iman, saya semakin bergairah dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya yang berubah. Amin. Ya, saya yang berubah. Kita yang berubah. Kadang-kadang kita pikir begini, Tuhan Yesus, apakah Engkau sudah tidak menyayangi aku? Tuhan Yesus, apakah Engkau tidak cinta padaku? Tuhan, ini sudah 1 bulan, doaku belum Kau jawab. Atau Tuhan, ini sudah 1 tahun, Tuhan, ini sudah 2 tahun, Tuhan, ini sudah 5 tahun. Mungkin kita berpikir begitu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Kenapa Musa harus dibentuk Tuhan selama 80 tahun? Musa dibentuk Tuhan 40 tahun di istana Firaun. Dan Musa dibentuk Tuhan selama 40 tahun di padang penggembalaan. Baru usia 80, Musa memimpin orang Israel, bangsa Israel, keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun Musa menemani orang Israel di Mesir. Jadi 120 tahun. Dan itu pun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa tidak mengeluh, Musa tidak berputus asa. Musa berkata kepada Yosua, Yosua, Tuhan memilih engkau untuk memimpin bangsa ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 25 tahun. 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan memiliki keturunan. Dan Alkitab jelas mengatakan imannya tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Ketika dia mengetahui Sarah sudah menopause, dia sudah mati pucuk, imannya tidak menjadi lemah. Janji Tuhan tidak pernah teringkari. Bagian kita adalah berubah. Berubah, berubah, dan berubah. Mari sama-sama katakan dengan saya, setiap hari saya berubah. Amin. Sama-sama katakan, setiap hari saya berubah. Amin. Berubah serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Kita berubah bukan karena kita bisa, kita berubah bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan Yesus yang merubah hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Berubah dan berbuah. Amin.
berubah dan berbuah. Kalau berubah tapi nggak berbuah, nggak bermanfaat. Amin. Berubah dan berbuah. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berbuah, kita menghasilkan buah-buah roh. Kita berubah dan berbuah, semakin serupa segambar dengan Kristus, menghasilkan buah-buah roh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waktu saudara mulai mengalami Yesus, hidupmu harus berubah dan berbuah. Katakan, saya berubah dan berbuah. Sama-sama katakan, saya berubah dan berbuah, serupa segambar dengan Kristus. Amin. Katakan, saya berubah, saya berbuah, segambar dengan Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu ya, berubah hidup kita, berbuah hidup kita, semakin serupa segambar dengan Yesus. Oh, luar biasa. Tidak usah saudara merengek-rengek tentang mujizat. Mujizat pasti datang. Tidak usah saudara merengek-rengek tentang berkat. Berkat pasti datang. Katakan, hari ini hutang saya lunas. Katakan, hari ini sakit saya sembuh. Katakan, hari ini rumah tangga saya pulih. Katakan, hari ini toko saya laris manis Tanjung Kimpul. Ya, katakan, hari ini yang belanja datang, yang datang belanja. Jangan cuma datang ke toko, jangan cuma datang lihat-lihat, tapi datang belanja. Ya saudara, haleluya. Puji Tuhan ya, amin. Kuliner masakan sederhana, berubah, berbuah, serupa segambar Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa, dahsyat, dahsyat. Amin Ibu Vivi. Terus deklarasi. Sampai kapan Pak Pendeta deklarasi? Sampai Tuhan menyatakan mujizatnya ya. Amin, haleluya. Bapak Ibu tetap semangat, tetap sukacita, tetap antusias. Amin, haleluya. Dunia ini akan berlalu. Sebentar ya, minum kopi dulu saudara. Haleluya, mantap kopi hitam. Dunia ini akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Yang tinggal tetap cuma satu, firman. Kalau firman ada di hati kita, kalau firman ada di hati kita, dunia ini berubah. Dunia ini akan berlalu. Tapi kalau ada firman di hati saudara dan saya, dan puji Tuhan, ada firman karena ada Roh Kudus, kita tidak akan terpengaruh oleh perubahan-perubahan dunia. Kita tidak akan terpengaruh oleh berbagai perubahan-perubahan duniawi. Karena apa? Karena ada Kristus Yesus di dalam hati saudara dan saya. Amin. Kalau ada firman dalam hati kita, dunia boleh berubah. Dunia berubah semakin buruk, kita semakin naik. Makanya di waktu kegoncangan, saudara, kita tidak akan ikut tergoncang. Gak akan ikut tergoncang. Saya ulang ya. Di waktu kegoncangan datang, kita tidak ikut tergoncang. Kenapa tidak ikut tergoncang? Karena ada firman. Karena ada firman, kita tidak tergoncang. Dunia akan resesi, kita akan resepsi. Dunia akan resesi, dunia semakin resesi. Tapi di dalam Yesus kita selalu resepsi. Kita selalu sukacita. Kita selalu mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Karena ada firman. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Jangan lupa tap-tap layar handphone, berikan dukungan like untuk live ini, supaya nanti malam live yang saya selenggarakan boleh diberitahukan kepada banyak orang. Sebelum saya menutup, tolong bantu dulu tap-tap layar handphone. Pak Pendeta saya sudah, nggak apa-apa lagi. Pak Pendeta saya sudah dari tadi, tidak apa-apa lagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai disayang Tuhan Yesus, dunia pasti berubah. Bapak Ibu,
dunia pasti berubah. Dan Alkitab berkata, dunia berubah tidak semakin baik. Secara keuangan, secara finansial, seolah-olah semua semakin baik, tapi moralitas semakin hancur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya berdoa biarlah di pagi hari ini, saudara, engkau tidak menyerah, engkau tidak putus asa. Simpan firman di hatimu. Saya berdoa untuk saudara Hendra, Tuhan pulihkan sakitnya atau lakukan speed recovery pada proses penyembuhan ya, dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi untuk Bapak Hendra. Haleluya. Amin. Tuhan menyembuhkan, pemulihan patah tulang, paha. Tuhan menyembuhkan tulangmu, memulihkan tulang-tulangmu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini ayo kita kembali ya. Ya, kalau saudara Finan hidup di masa lalu nggak akan pernah selesai. Jadi saya udah berkali-kali menyampaikan firman di dalam live saya. Jangan hidup pada masa lalu. Masa lalu sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Setan, perhatikan ya saudara Finan, setan itu selalu mau membawa saudara kepada masa lalu. Ya. Setan itu selalu mau membawa kita pada masa lalu. Setan itu selalu akan membuat kita mengingat masa lalu. Jadi itu setan, itu iblis itu, ya. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, hari depan kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah berbicara tentang masa lalu. Tuhan berkata hari depan penuh harapan. Apakah saudara Finan dengan menyesali masa lalu bisa mengulang masa lalu? Kan gak bisa. Saudara tidak bisa mengulang masa lalu, tapi saudara bisa memperbaiki masa depan. Keputusan yang salah tidak bisa dianulir di masa lalu. Mari perbaiki masa depan. Dan masa depan dapat kita perbaiki jika kita melibatkan Yesus. Sampai kapanpun saudara Finan tidak akan pernah mengalami kelepasan dari masa lalu kalau engkau tidak memahami bahwa Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Dan kabar baiknya, Tuhan ada pada masa lalu kita untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Yesus ada di masa lalu saudara Finan untuk mengampuni masa lalumu, untuk menyelesaikan masa lalumu. Yesus sudah ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi berhenti hidup pada masa lalu. Hanya orang yang tidak mengerti janji Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara terus-menerus hidup di masa lalu, saudara akan sama seperti istrinya Lot. Istrinya Lot lihat ke belakang, lalu jadi tiang garam. Kalau saudara terus lihat ke belakang, nanti saudara lama-lama jadi tiang garam. Karena itu Tuhan berkata kepada Lot, jangan lihat ke belakang, lari saja terus. Seperti Rasul Paulus, aku berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau saudara Finan terus melihat ke belakang, hati-hati. Jangan-jangan nanti jadi tiang garam. Ya, jangan seperti istrinya Lot. Sudah cukup satu contoh saja. Jangan ada 2 contoh, jangan ada 3 contoh. Cukup yang jadi tiang garam itu istrinya Lot. Jangan saudara jadi istri Lot kedua. Ngomong-ngomong, Anda nggak yang tahu siapa nama istrinya Lot? Ya, ada nggak yang tahu nama istrinya Lot? Betul, namanya adalah Bu Lot. Ya, amin. Tuhan sudah melupakan masa lalu. Tuhan sudah menyelesaikan masa lalu. Yesus ada di belakang menyelesaikan masa lalu. Kenapa harus hidup pada masa lalu? Bapak Ibu, mari kita seperti Rasul Paulus, berlari-lari pada panggilan surgawi. Kalau masa lalu muncul, bilang,
Ya, Saudara Finan, kalau masa lalu muncul bilang begini, masa lalu engkau sudah berlalu, hari ini aku hidup untuk masa depan. Masa lalu Yesus sudah menyelesaikan bagiku, sekarang Yesus juga telah menyediakan hari depan bagiku. Jadi selalu deklarasi masa lalu sudah berlalu, Yesus sudah selesaikan masa lalu. Hari ini aku hidup untuk berkat Tuhan di masa depan. Hidup untuk berkat Tuhan di mana? Di masa depan. Oh, haleluya. Ingat ya, jangan jadi istri Lot kedua. Jangan jadi tiang garam. Waktu malaikat membawa keluar Lot dari Sodom dan Gomora, malaikat bilang gini, jangan lihat ke belakang. Lari terus. Ya. Amin, Ibu Kristina Yeremia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan bagus. Amin. Maju terus, pantang mundur. Amin. Yesus is the best. Terima kasih saudaraku Dan bagus ya. Amin. Ibu Samnalim, Tuhan udah melupakan kesalahan kita. Amin. Udah ditebus di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara ya, siapa tadi? Nafian ya, siapa? Finan, saudara Finan ya. Ayo, jangan pernah hidup pada masa lalu. Memang kalau kita hidup pada masa lalu kemudian masa lalu bisa diulang. Apa bisa masa lalu kita ulang? Gak bisa. Kita gak bisa mengulang masa lalu, Bapak Ibu. Ya, kita gak bisa mengulang masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Ya, masa lalu biarlah berlalu. Kita gak bisa mengulang masa lalu. Amin. Yes, baik Bapak Ibu. Demikianlah renungan firman di pagi hari ini. Saya berdoa saudara tetap semangat dan sukacita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri live di pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih, sungguh-sungguh berterima kasih untuk firman yang dahsyat, untuk firman yang luar biasa yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, urusan kami. Hamba berdoa mengangkat tangan melepaskan berkat bagi semua saudaraku yang telah hadir dalam live di pagi hari ini. Tuhan berkati. Usahanya diberkati. Bisnisnya diberkati. Urusan-urusannya dibuat lancar. Segala hal yang perlu diselesaikan terselesaikan. Hari ini ada mujizat. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Aku melepaskan berkat. Bapak Ibu, mari buka hatimu dan terimalah rahmat berkat anugerah dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan dan Juru Selamat penebus kita Yesus Kristus, dalam persekutuan, pimpinan, tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus, menolong menyertai kita dari hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita dalam awan kemuliaan. Dalam berkat nama Yesus, mari kita ini berkati, katakan amin, amin, dan amin. Katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Katakan haleluya, katakan amin. Katakan saya berjalan di bawah anugerah, kasih karunia melimpah. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan like, share, follow. Dan terima kasih yang sudah memberikan berkat taburan pada pagi hari ini. Terima kasih yang telah memberkati kami melalui rekening, transfer rekening. Terima kasih. Sungguh sangat kami bersuka cita karena berkat Bapak Ibu dapat disalurkan bagi mereka yang memerlukan dan membutuhkan. Saudara yang ingin menabur untuk pelayanan kami, di profil saya ada nomor rekening, saudara bisa mentransfer melalui nomor tersebut. Biarlah nama Tuhan, biarlah Injil Kerajaan Allah, Injil kasih karunia disebar luaskan semakin, saudaraku, semakin masif ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Terima kasih Ibu Rosana Sihaan. Terima kasih user 5899 Ibu Kuntari, Ibu Vivi Sitongang, terima kasih ya. Terima kasih Moses, Saudara Moses, Ibu Kristina Yeremia, Ibu Yohana Panjaitan. Tuhan memberkati Bapak Moses ya, Oma Yayu. Tuhan memberkati kuliner masakan sederhana Bapak Den Bagus, Ibu Samnalin ya. Ibu Neni, terima kasih. Neni 1975, terima kasih semuanya.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, shalom, shalom. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.